dengan kami, aku Queen Aku Ersi. Dan aku Faisa. di podcast Laskar Digital. Nah, kami akan menemani kalian selama beberapa menit dengan tema kesehatan mental anak remaja. Nah, tapi sebelum itu, Ersi mau pantun dulu nih, boleh ya teman-teman? Duduk di meja sambil makan. Cakep, Pemandangannya hutan ilalang. cakep. Kami haturkan banyak terima kasih untuk penonton yang sudah datang. Aduh, kerennya sih. Iya dong, yang nyari orang nyarinya di Google. Apa sih, udah lanjut? Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa kesehatan mental bagi anak remaja itu penting banget loh? Iya, karena zaman sekarang tuh banyak loh yang terkena depresi. Depresi itu kadang tuh bisa membuat anak remaja untuk mengakhiri hidupnya karena kesehatan mentalnya terganggu. Wah, serem banget ya. Iya kan, padahal harusnya perjalanan hidupnya panjang banget loh. Sepanjang apa coba? Sepanjang harapan orang tua. Sepanjang hidupku. Waduh, iya dong, hidup harus panjang. Amin. Amin. Nah, terus kalian tahu nggak sih apa dampak-dampaknya, apa ya ciri-cirinya? Iya, tanda-tanda orang yang terkena kesehatan mental. Tahu nggak? Apa ya? Ada banyak, cuman beberapa tuh yang ku tahu ada 4. Yang terakhir paling ngeri loh. Apa itu? Nah, Itu. ada kesulitan berkonsentrasi, masalah kesehatan, terus ada perubahan perilaku, dan tadi kan aku ngomong ada yang paling ngeri toh, Iya, apa itu? Apa tuh? menyakiti diri sendiri. Waduh, jangan sampai ya. Bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup loh, ngeri banget kan. Tadi yang di atas udah dikasih tahu. Ngeri. Waduh, nggak bahaya ta? Bahaya dong. Aneh. Faktor-faktornya apa kira-kira yang bisa buat itu deh, apa sih namanya, faktor-faktor yang bisa membuat depresi? Kamu tahu nggak? Aku tahu, tapi kalau kamu tahu, kamu duluan aja nggak apa-apa. Yaudah, yang pertama adalah faktor genetik. Apa tuh maksudnya faktor genetik? Itu maksudnya faktor turun menurun loh, bukannya depresi itu nggak dari turun menurun. Gimana sih maksudnya faktor genetik? Jadi itu faktor genetik tuh bisa jadi karena orang keluarga ada yang punya masalah lalu masih disimpan dan turun menurun ke anaknya. Kalau enggak, ada masalah keluarga tentang anak itu. Masalah keluarga tentang kalau aku lihat dari film-film Inggris gitu ya, faktor genetik atau masalah keluarga tuh maksudnya mahal banget ya, orang tuanya tuh berantem terus anaknya karena masih kecil jadi trauma gitu ya. Iya. Bicara soal trauma, kayaknya ada nggak sih satu lagi tentang trauma masa lalu? Kamu tahu nggak, Za? Trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu kayak apa namanya? Kayak itu nggak sih? Yang itu maksud yang peristiwa kayak misal kayak susah dilupain gitu nggak sih? Betul. Yang peristiwa itu kayak shock banget, nakutin banget sampai susah dilupain terus jadi depresi nggak sih? Iya. Waduh, padahal depresi itu pengaruh banget buat kesehatan mental ya, apalagi buat anak remaja. Iya tuh, kayaknya tuh kayak gimana, kayak ganggu banget nggak sih? Iya banget. Apalagi kan negara kita juga butuh pemimpin. Iya, karena kalau bukan anak remaja buat pemimpin masa depan siapa lagi? Masa Pak Jokowi lagi? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Kan udah dipilih berapa kali kan Pak Jokowi itu? Ya kan. Ya. Ya nggak? Iya. Terus lanjut apa lagi? Udah nggak sih, cuma 2 nggak sih? Iya kak, cuma 2. Terus itu kan tadi kan faktor-faktornya tuh. Dampaknya apa aja? Aku penasaran banget tahu, soalnya dampaknya kan banyak banget tuh. Jadi aku pingin hati-hati gitu loh, menjaga diri. Soalnya kan kalau dampaknya ngeri, nggak mau. Ya siapa yang mau depresi? Udah lanjut. Nah, dampaknya itu ada banyak banget. Masa kita harus nyebutin satu-satu? Nggak usah yang penting-penting aja. Nah, yang umum. Nah, aku tahu nih, salah satunya adalah dampak hubungan interpersonal. Apa tuh? Interpersonal. Iya. Apa itu? Kok katanya sangat susah dikatakan. Nah, dampak hubungan interpersonal adalah dampak yang
masalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu gimana, Kurang tahu ya, tapi kayak ya begitulah, kayak maksudnya masalah ya begitu. Pacaran. Nggak tahu, kayaknya sih iya. Terus apalagi? Itu nggak sih sampai resiko bunuh diri nggak sih? Ya itu risiko bunuh diri itu juga ada loh. Itu kalau nggak salah ya aku lihat di Google atau semacam berita gitu, dampaknya tuh yang paling ngeri tuh yaitu resiko bunuh diri. Sampai resiko bunuh dirinya tuh meningkat banget. Maksudnya bukan resiko bunuh diri sih, apa namanya, tingkatan itu loh, Iya, apa sih namanya ini, tingkatan Depresi. depresinya atau tingkatan orang-orang yang terkena depresi. bukan Terus apa? itu loh, apa sih namanya itu yang MTK, Apa? yang ada garis Oh iya, batang itu apa namanya, apa? Diagram. Diagram. Nah, diagram peningkatan orang yang sampai bunuh diri itu meningkat. Nah, itu maksud diagram itu loh. Tapi itu nggak sih kalau depresi itu tuh kadang tuh ada yang nggak bisa nafsu makan gitu nggak sih, yang Iya. yang nafsu makannya kurang, terus terganggu juga sama kesehatan fisiknya. Betul. Nah itu tuh yang dinamakan gangguan fisik. Oh gitu. Sampai ada yang terjadi sampai kursmot gitu loh kan, negara depresi. Tapi depresi itu selamanya nggak sih? Kayaknya aku pernah depresi deh. Dulu tuh pas kelas 4-an gitu. Kan Covid ya itu. Iya. Apa namanya, pengaruh nilai banget. Mana itu online, aku nggak tahu apa-apa. Pas Zoom itu tuh aku nggak dengerin, jadi nilainya anjlok banget. Nah waktu itu aku ya gendut sih, aku sebenarnya gendut sih, tapi nggak nafsu makan, jadi makin naik kelas makin lumayan kurus aku. Nah itu makanya guys, kesehatan mental tuh harus dijaga. Nah selain gangguan fisik, risiko bunuh diri, menggangguan hubungan interpersonal, ada satu lagi loh, Apa tuh? gangguan penyalahgunaan alkohol dan nafsa. Gara-gara depresi kita salah menggunakan obat-obat itu. Itu kan aku pernah mudik. Ya. Nah, pernah mudik. Kalian pasti juga pernah dong mudik ya kan? Ya. Masa nggak pernah? Ya. Nah, itu tuh aku pas jalan-jalan atau pas sepedaan. Nah, sepedaan tuh ketemu orang gila. Nah, itu kira-kira kenapa kok bisa jadi orang gila? Dampak depresi juga atau gimana? Nah itu juga bisa jadi karena dampak depresi. Karena itu kayak misal ya, kita terkena depresi, kita juga bisa aja kita itu pergi dari rumah, Kabur. Iya kabur lah, itu kabur dari rumah terus tiba-tiba dia di jalan nggak tahu apa-apa, Terus depresi parah gitu ya. Iya. Berarti itu juga sama aja depresi yang dari itu nggak sih? Gangguan. Faktor genetik. Faktor genetik bisa. bisa. Gangguan fisik juga bisa nggak sih? Gangguan fisik Bisa. tapi yang paling besar itu nggak sih faktor genetik nggak sih? Kan tadi kan kau bilang kabur dari rumah toh. Ya. Siapa yang mau kabur dari rumah kalau misalnya ada masalah gitu? Kalau Iya. ada masalah kan pasti inginnya kabur ya. Iya. Ya gitu. Kayaknya kita udah harus penutupan nggak sih? Udah lama banget kita di sini. Ya udah panjang lebar buat kita bicaranya. Iya. Kita ngomong-ngomongnya. Terima kasih sudah menonton kami. Dan kami ingin mengakhiri ngobrol-ngobrolnya ya. RC mau pantun lagi nggak? Nggak usah deh, kayaknya udah cukup. Yakin? Iya dong. Kok kayaknya RC seneng banget pantun. Kayaknya nggak deh kalau hari ini, kalau pas penutupan. Oke. Udah dulu ya teman-teman ngobrolnya. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Aku Queen. Aku Ersi. Dan aku Faiza. Kami Dan dari dari Podcast Podcast Laskar Digital. Digital. Bye.